Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ingin mengajak semuanya untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bersyukur atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi modal bagi kita semuanya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kami. Anugerahkan kepada kami semuanya husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi-mimpi kami, dan kelak di yaumul hisab jadikan kami di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kami memasuki surga Firdausil A'la dengan rahmat-Mu tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini kita akan lanjutkan mengkaji kisah para nabi dan para rasul. Karena dalam kisah para nabi dan para rasul banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah anak dari Nabi Syith. Nabi Syith alaihissalam adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, terutama surat Maryam ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, dan ingatlah, fil kitab Idris, di dalam kitab Idris, innahu, sesungguhnya dia, kana siddiqan, dia adalah orang yang benar, orang yang jujur, nabiyyan, dan dia juga sebagai seorang nabi. Wa rafa'nahu, dan kami telah mengangkatnya, makanan 'aliyya, ke tempat yang tinggi.
Ayat ini menegaskan kenabian Nabi Idris alaihissalam. Memang ada para nabi dan para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Ada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan begitu saja. Sebagaimana Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam tidak terlalu banyak pembahasannya. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala hanya menyebutkan beberapa riwayat saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Nabi Idris alaihissalam. Saya tidak tahu Nabi Idris kenapa disebut Nabi Idris. Ya. Apakah Nabi Idris terambil dari kata darsun? Ya. Darsun itu pelajaran, karena memang yang memberikan pengajaran menulis pertama kali adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, annahu awwalu man khatta bil qalam, bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan kalam, dengan alat tulis. Sungguh sangat luar biasa Nabi Idris alaihissalam, yang mana telah memberikan pelajaran yang sangat penting kepada manusia, tapi dengan alat tulis. Saya melihat bahwa para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mengajarkan ketauhidan, para nabi dan para rasul pun mengajarkan sains. Sehingga kita sebagai kaum muslimin akan memahami bahwa sains, pengetahuan, baik transmitted science, sains yang diturunkan atau yang diwahyukan, atau ini biasa disebut dengan naqliyah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan para rasul pun mengajarkan sains yang lain, ya. Logical science, ilmu bagaimana mengembangkan logika akal. Ternyata Nabi Idris alaihissalam di antara kelompok, bahkan manusia pertama yang mengajar manusia dengan alat tulis. Alat tulisnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena alat tulis setiap zaman bisa berbeda-beda. Zaman dulu nulis pakai bulu ayam, tintanya dari alam, ya ditulis begitu. Sekarang beda lagi. Ada pensil, ada pulpen. Bahkan sekarang tidak usah nulis itu dengan begitu, sudah cukup pakai handphone, betul nggak? Cukup pakai iPad, udah cukup. Alat tulis dari zaman ke zaman berbeda-beda. Ini adalah di antara teknologi yang dikembangkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul selain mengajarkan wahyu, juga mengajarkan teknologi, juga mengajarkan bagaimana agar kehidupan ini menjadi mudah. Jika sejak zaman Nabi Idris alaihissalam sudah ada alat tulis, maka sungguh sangat merugi hari ini jika kita semuanya ketika belajar tidak menulis, tidak mencatat. Ini di antara kemunduran kaum muslimin. Ya, di mana-mana. Di masjid ada pengajian, ya, tapi pengajiannya tidak ditulis. Ya. Tabligh akbar di mana-mana, tapi ketika tabligh akbarnya yang datang ke tabligh akbar itu tidak mencatat, tidak menulis. Ya, khusus tentang tulis menulis ini, para ulama menggambarkan dengan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid sujudaka bil hibalil wathiqa famin al-ghabawati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi tariqatan. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabatu, sedangkan kitabah, tulisan, qayduhu, bagaikan pengikatnya. Qayyid suyudaka,
ikatlah binatang buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang sangat kuat. Fa minal ghabawati, di antara tanda-tanda bodohnya orang, antasida ghazalatan, dia bersusah payah capek-capek mengejar binatang buruan ke hutan. Yang namanya berburu itu capek. Ya, dia harus menyiapkan perbekalan, dia harus menyiapkan persenjataan, dia harus berangkat ke hutan. Ya, dari satu binatang ke binatang lain dia harus kejar-kejar. Dia harus siapkan panahnya, dia harus siapkan tombaknya, dia harus siapkan pedangnya. Karena kalau berburu tidak bersiap-siap, dia bisa diterkam dengan binatang-binatang yang ada di hutan. Dia bisa kelaparan karena dia tidak mendapatkan buruan. Nah, para ulama mengatakan jika sudah mendapatkan binatang buruan, ikat binatang buruan itu dengan tali yang sangat kuat. Para ulama mengatakan faminal qabawati, di antara tanda-tanda bodohnya seseorang, antasida ghazalatan, dia bersusah payah mencari binatang buruan, di antaranya kijang itu lincah. Ya, lari juga lincah. Dikejar-kejarlah kijang itu sama kita sebagai pemburu kijang. Wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqatan. Tapi setelah dapat itu binatang buruan malah dilepaskan. Capek dia mengejar binatang buruan, sudah dapat binatang buruannya malah dilepaskan begitu saja. Mencari ilmu itu capek. Ya, bukan hanya sekadar capek fisik, capek pikiran. Bahkan membutuhkan dana yang sangat besar. Kalian ada di pesantren butuh dana, butuh biaya, butuh perjuangan, iya kan? Tapi setiap belajar dengan para ustaz tidak pernah mencatat, sehingga di buku catatannya kosong. Kalau mau murojaah, kalau mau mengulang hafalan, bagaimana caranya mengulang hafalan? Lawang tidak pernah nulis, lawang enggak pernah mencatat, rugi santri yang seperti itu. Oleh karena itu, diingatkan kita semuanya dengan Nabi Idris alaihissalam agar kita menjadi orang-orang yang pandai di dalam ini. Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nama, berbagai macam ilmu, seluruh ilmu Nabi Adam alaihissalam tahu. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan kepada kita semuanya agar kita pandai mencatat, agar kita pandai menulis, agar kita mengikat ilmu itu dengan catatan dan dengan tulisan. Maka kaum muslimin ketika mengkaji sosok Nabi Idris alaihissalam, selain kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah Nabi Idris alaihissalam, siddiqan nabiyya, yang langsung disebutkan bahwa Nabi Idris adalah siddiqan, orangnya jujur, orangnya benar, selalu menegakkan kebenaran, nabiyya, dan beliau pun sebagai nabi. Oleh karena beliau siddiq, oleh karena beliau nabi, oleh karena beliau jujur, oleh karena beliau cinta dengan kebenaran, senantiasa menegakkan kebenaran, beliau adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Selain nubuwah yang Allah berikan, selain nubuwah yang harus kita pahami, misi kenabian itu dari Nabi Adam alaihissalam terus menerus berestafet. Nabi Adam alaihissalam, kemudian Syekh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Idris. Selain itu, risalah kenabian atau misi kenabian yang harus senantiasa kita pahami, turun temurun terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang layak. Kita pun harus melihat bagaimana cara Nabi Idris alaihissalam mengembangkan teknologi, yaitu tulis menulis. Nabi Idris alaihissalam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana agar ilmu itu dicatat. Pelajaran utamanya dalam hal ini adalah, hei
hadir pengajian, bawa alat tulis, catat apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz itu. Catat apa yang disampaikan oleh para guru itu. Anda hadir ke tabligh akbar, catat apa yang disampaikan di tabligh akbar itu. Anda hadir di mana? Di maulidan, dimanapun Anda hadir. Jika di situ majelis ilmu, maka bawalah catatan. Biasakan mencatat. Agar apa? Agar kita bisa mengulang-ulang pelajaran. Sehingga hari demi hari bertambah ilmunya, faham ilmunya, bisa menghayati ilmunya. Karena ilmu bukan hanya untuk didengarkan, tapi ilmu untuk dicatat, sehingga kita bisa merenungkan berulang-ulang, sehingga kita paham. Allah berikan kefahaman, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah berikan kita kefahaman terhadap ilmu itu dengan apa? Dengan tafakkur, dengan memikirkan terus-menerus secara mendalam. Itulah yang disebut dengan al-fahmu. Itulah yang disebut dengan al-fiqhu. Ya, jadi ilmu ketika didengar bisa jadi kita langsung mengerti, bisa jadi kita belum paham. Kalau ditulis dulu, kemudian kita diulang-ulang, dibaca terus, difikirkan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kefahaman. Ketika Allah sudah berikan kefahaman, Allah berikan al-fiqhu, ay al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang lebih mendalam lagi. Itulah yang disebut dengan fikih. Hari ini karena kita tidak punya catatan, ilmu jarang kita catat, maka terkadang apa yang disampaikan oleh para guru, para ustadz, para kiai, karena kita tidak catat, akhirnya muncul penyakit-penyakit dalam umat ini. Minimal apa? Minimal penyakitnya ada dua, barho and barlen. Bubar roho ngaji tenamo tadi itu, barlen bubar lalen, nggak tahu apa yang disampaikan. Itu tadi ngajinya rame nggak rame? Pokoknya rame. Iya apa? Pokoknya rame. Tadi tabligh akbarnya rame nggak rame? Apa ramenya ustadznya lucu? Lah, kalau kayak begini cara kita mengkaji ilmu, rusak kan? Tapi kalau ngajinya bawa catatan, catat apa yang ustadz sampaikan, apa yang para guru sampaikan, dicatat. Masya Allah, maka umat Islam akan maju. Maka ubah cara belajar kita, bukan hanya sekedar cara belajar menurut kita, tapi contohlah bagaimana para nabi dan para rasul mengajarkan sesuatu. Ya, di antara cara belajar yang telah ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul, bahkan sejak Nabi Idris alaihissalam, beliau ketika mengajarkan sesuatu, maka beliau mendorong umatnya untuk mencatat dengan alat tulis. Masya Allah, Masya Allah. Disinilah peradaban dimulai. Kita akan temukan peradaban ini nanti, penguatannya, penyempurnaannya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama-tama diturunkan adalah tentang membaca dan menulis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Iqra, membaca, ya. Kemudian 'allama bil qalam, mengajarkan dengan qalam, alat tulis, membaca dan menulis. Siapapun yang rajin membaca, siapapun yang gemar membaca, siapapun yang terus-menerus membaca, baik baca buku, baca kehidupan, maka dia akan pintar. Dia akan mendapatkan ilmu, dia akan memiliki pemahaman yang mendalam, dan siapapun yang suka menulis, maka ilmunya akan kekal abadi dan pemahamannya
akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca, tulis di Indonesia menjadi hal yang sangat rendah sekali. Maka oleh karena itu bangsa Indonesia jika tidak ingin terbelakang, bangsa Indonesia jika ingin maju, maka pelajari bagaimana cara membaca yang benar. Berantas buta huruf. Ya. Budayakan menulis. Dan ingat agar kita semuanya bukan hanya sekedar pintar, tapi kita harus bertakwa, maka membaca dan menulis ada dalam bingkai dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita dapatkan kesesuaian antara para nabi dan para rasul, karena memang para nabi dan para rasul semuanya akan sama inti ajarannya, ya. Semuanya akan sama inti ajarannya, yaitu menegakkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk baik di dunia ataupun di akhirat. Dari Nabi Idris alaihissalam kita belajar kejujuran. Dari Nabi Idris alaihissalam kita belajar bagaimana menegakkan kebenaran. Dan dari Nabi Idris alaihissalam kita belajar bagaimana peradaban dimulai, yaitu dengan membaca dan menulis. Terutama dalam masalah menulis, karena awwal nabiyyin Adam wa atiya bin nubuwwah ba'da Adam wa Shish, yakni Nabi Idris alaihissalam, dan annahu awwal man khatta bil qalam. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menggunakan alat tulis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hikmah kepada kita semuanya, sehingga dengan hikmah itu kita semakin beriman dan bertakwa, kita semakin berilmu, dan kita semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.